Oke, jadi tampilannya nanti seperti ini landing page-nya. Landing page-nya nanti seperti ini. Untuk alamat aksesnya ada di eduprim.co.id/login. Kemudian nanti tampilannya seperti ini, siswa masuk ke username-nya, masukkan username-nya, kemudian masukkan password-nya. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Nanti untuk siswa yang baru nanti juga bisa validasi akun dulu, mengisi NISN, alamat siswa, alamat rumah, alamat sekolah, dan juga yang terakhir adalah nomor telepon. Nanti kalau sudah diisi tampilannya seperti ini, kemudian langsung saja klik program di sini. Klik program, nanti akan muncul programnya apa. Biasanya adalah program tryout UTBK atau tryout MKKS UTBK Kabupaten Purbalingga, seperti itu nanti. Kemudian klik masuk paket. Nah, di sini akan keluar profilnya, kemudian klik masuk. Nah, nanti akan keluar soal-soalnya. Karena kenapa ini tidak ada pilihan rumpun peminatannya, karena ini adalah akun demo, saya sudah memilih tadi. Untuk akun baru nanti pastikan siswa memilih salah satu rumpun peminatannya, apakah itu saintek, sosum ataupun campuran. Kalau ini saya memilih campuran, jadi sudah keluar semua di sini. Untuk soal-soalnya ada penalaran umum untuk TPS, pengetahuan kuantitatif, matematika, kimia, fisika, biologi, campuran jadi keluar semua, TPS, TKA sosum, dan juga TKA saintek. Untuk mengerjakannya tinggal klik di sini saja. Di sini ada maaf, saya contohkan geografi. Nah, di sini contoh ada mulai mengerjakan. Ada mulai mengerjakan, klik mulai mengerjakan saja. Nah, kemudian tampilannya seperti ini. Tampilannya itu sama seperti dengan tampilan CBT pada umumnya. Tampilannya sama. Untuk memilih jawaban tinggal klik. Untuk klik saja di sini memilih jawabannya seperti CBT pada umumnya. Kemudian di sebelah sini adalah soal-soalnya. Nanti apabila indikatornya sudah berubah dari putih menjadi biru, berarti dia sudah menjawab, artinya seperti itu. Untuk mengganti gambar tinggal ganti saja. Nah, kemudian di sini juga bisa. Nah, seperti itu. Kemudian di sini adalah waktunya. Di sini adalah waktunya, di sini nanti waktunya. Sebagai informasi, nanti waktu akan tetap berjalan walaupun siswa nanti back atau keluar dari browser, ataupun nantinya dia HP-nya mati, ataupun dia keluar di back, klik back di sini, kemudian dia masuk lagi. Nanti waktu akan tetap berjalan, dan nanti pada akhirnya nanti pengerjaan siswa akan tersubmit secara otomatis berapapun jumlah jawaban yang sudah dia jawab. Jadi pastikan apabila dia sudah memilih salah satu subtesnya, pastikan dia kerjakan sampai selesai agar waktunya pas, itunya seperti itu, tidak dia sambil kasarannya seperti itu, atau dia tiba-tiba HP-nya mati misalkan kehabisan baterai. Jadi pastikan semua device dan juga koneksi siswa itu prima, agar nanti pas pengerjaan dia tidak perlu melakukan back atau dia HP-nya mati dan sebagainya, karena itu mengakibatkan di sini waktu di sini akan tetap berjalan dan pada akhirnya nanti akan tersubmit secara otomatis. Kemudian yang paling penting lagi di sini, di sebelah kanan atas di sini ada indikator berwarna hijau. Indikator berwarna hijau ini adalah tanda dari, istilahnya itu menandakan bahwa koneksi siswa itu lancar. Apabila indikator ini berwarna merah, berarti mengindikasikan koneksi siswa tidak lancar. Jadi pastikan nanti apabila siswa akan memilih jawaban next soal, memilih soal atau memilih subtes dan juga klik kumpulkan di sini, pastikan indikator di sini berwarna hijau. Jangan klik kumpulkan atau jangan klik next soal selanjutnya. Jangan klik jawaban apabila indikator ini berwarna merah, maka nanti jawaban tersebut nanti akan tidak tersimpan. Apabila itu indikator berwarna merah, silakan tinggal di refresh saja. Silakan tinggal di refresh saja, nanti indikatornya nanti akan berubah lagi seperti itu.
Oke. Kemudian ini kenapa dia refresh ini berubah lagi, karena setiap di refresh soal akan terrandom lagi. Tapi indikatornya di sini tetap. Oke, kemudian apabila kumpulkan, tinggal klik kumpulkan saja di sini, kemudian klik selesai. Nanti di sini indikatornya akan berubah dari tadi mulai mengerjakan dia selesai. Dia durasinya dari 23 menit misalkan seperti itu, sisa waktunya dia 9 menit, 15 menit berarti dia cuma mengerjakan selama 5 menit. Jumlah soalnya berapa, dia jumlah menjawabnya berapa. Saya tadi baru mengklik 4 kali, jadi dia baru menjawab 4. Nanti misalkan dia baru jawab 1, kok dia misalkan HP-nya mati dan lain sebagainya, nanti mungkin ya jumlah jawabnya 1 tapi dia selesai karena tersubmit secara otomatis. Seperti itu. Jadi ini adalah tutorial, langkah-langkah untuk pengerjaan siswa, sama seperti ada CPT pada umumnya. Oke, saya akan coba loginkan ke salah satu siswa. Caranya hampir sama dengan tryout-nya. Caranya hampir sama. Tinggal klik program, klik ini masuk paket. Yang membedakan hanya di sini, dia tidak klik tryout tapi klik analisis USS. Nanti akan muncul tab baru analisis USS. Dia pilih profilnya, kemudian dia pilih pilihan pertama dia ingin di mana. Saya contohkan saja di Yogyakarta misalkan seperti itu. Kemudian dia ingin masuk ke UIN misalkan. Dia ingin masuk ke UIN, jurusannya dia misalkan ingin masuk ke fisika misalkan seperti itu. Di pilihan kedua misalkan dia ingin masuk ke Unsud misalkan. Ingin masuk ke Unsud misalkan, dia di Unsud ingin masuk ke biologi misalkan seperti itu. Kemudian setelah dia memilih pilihan pertama dan pilihan keduanya, dia klik proses. Nanti akan muncul di sini, akan muncul analisis USS-nya. Yang pertama, yang paling atas ini adalah data siswanya. Kemudian yang kedua ini adalah pilihannya. Pilihan pertama dia di UIN Jogja, fisika, kelompok saintek, DT ini daya tampung. Daya tampung tahun sebelumnya di fisika UIN itu ada 25 orang, di biologi Unsud itu 75 orang, IKA ini indeks ketetapan. Indeks ketetapan ini adalah perbandingan antara jumlah pendaftar dan jumlah kursi yang sediakan. Apabila semakin kecil berarti semakin susah masuknya. Ini adalah indeks ketetapannya. NRM ini adalah nilai rataan minimum atau passing grade untuk masuk ke jurusan tersebut. Di sini untuk passing grade untuk masuk ke fisika UIN fisika UIN itu ada 416. Kemudian dia passing grade dari biologi Unsud itu 459, sedangkan nilainya dia hanya 351. Jadi analisis peluangnya adalah pertimbangkan pilihan lain. Jadi dia tidak direkomendasikan untuk masuk ke dua jurusan tersebut. Kemudian yang di bawah ini adalah rekapitulasi dari pengerjaannya dia. Dia di TKA Saintek Fisika dia cuma benar 3, salahnya 12. Jumlah soalnya 15, nilainya sekian. Kemudian di TPS juga sama seperti itu. Jadi di sini akan ada analisis juga per subtesnya TKA maupun TPS-nya. Kemudian yang di bawah adalah rekomendasi pilihan prodi. Yang pertama adalah prodi sama, yang kedua adalah PTN sama. Jadi seperti yang saya kemukakan pada sebelumnya, ada dua kami berdasarkan prodi, intinya masuk yang universitas manapun, yang penting dia masuk ke fisika maupun biologi. Dia bisa masuk di mana? Dia bisa masuk ke negeri Medan, negeri Makassar, Riau, Jambi, Syahkuala dan lain sebagainya. Yang kedua adalah PTN sama, jurusan apapun yang penting di UIN Sunan Kalijaga maupun di Unsud. Akan tetapi di sini tidak keluar. Mengapa? Karena nilainya terlalu kecil. Jadi nilai 351 ini tidak akan diterima di dua universitas tersebut. Seperti itu. Ini adalah untuk USS. Nanti
siswa bisa melakukan analisis ini berkali-kali selama masih dibuka 1 minggu sampai 1 minggu setelah pengerjaan, jadi sekitar tanggal 26, 27 lah, sekitar tanggal seperti itu. Setelah itu nanti siswa tidak akan bisa analisis USS ini. Nanti tinggal siswa apabila nanti sudah analisis berkali-kali nanti dan dia menemukan salah satu jurusan yang menurutnya cocok, nanti silakan di print biasa, nanti di save, Ctrl V biasa, nanti akan save as PDF juga. Nanti silakan digunakan siswa sebagai alat untuk konsultasi dengan guru BK. Seperti itu.